Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan 3 prinsip aman dalam pengelolaan dana zakat dalam pembukaan Rakornas Basanas 2022. Wapres menyebut pengelolaan zakat harus mengedepankan transparansi dan profesionalisme. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara resmi membuka rapat koordinasi dan kerja zakat nasional Badan Amil Zakat Nasional 2022 yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 Agustus 2022. Wapres menyampaikan dana ZIS bisa menjadi solusi dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Mulai dari tahun 2022 hingga tahun ini tercatat dana ZIS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional rata-rata tumbuh sebesar 34,75% per tahunnya. Berdasarkan hal ini, Wapres mengatakan sudah seharusnya pengelolaan ZIS oleh Basnas menerapkan 3 prinsip aman, yakni menjaga keamanan dari sisi syariat, regulasi, dan keutuhan NKRI atau aman NKRI. Wapres mengimbau Basnas untuk profesional dan transparan dalam tata kelola penghimpunan dan penyaluran ZIS. Selain itu, perlunya peningkatan SDM amil zakat yang berjiwa kompetensi dan mampu mengedukasi masyarakat tentang ZIS. Dalam pidato terakhirnya, Wapres mengingatkan Basnas untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Basnas di daerah ataupun BUMN dan BUMD. Saya berharap penyelenggaraan Rakornas Basnas pada tahun 2022 dapat menjadi forum yang produktif dan transformatif, serta mampu merumuskan sistem tata kelola zakat, infak dan sedekah yang lebih baik secara nasional. Saya juga mengharapkan dari pelaksanaan Rakornas Basnas ini terlahir rumusan rekomendasi program yang secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, utamanya para muzaki, agar terdorong untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengangkat isu perlindungan lingkungan dalam pertemuan ketiga grup kerja G20 akhir bulan mendatang di Nusa Dua Bali. Diprediksi sebanyak 200 delegasi dan 20 menteri dari 20 negara anggota G20 hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ketiga Environment Debris Meeting and Climate Sustainability Working Group akan diselenggarakan pada 29 hingga 30 Agustus 2022 dan dilanjutkan dengan Joint Environment and Climate Minister Meeting pada 31 Agustus 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali. Dalam event ini diperkirakan lebih dari 200 delegasi yang akan hadir dan 20 menteri dari 20 negara anggota G20. Negara undangan dan organisasi internasional akan hadir secara langsung pada pertemuan yang akan membahas komunike lingkungan dan iklim tersebut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengungkapkan, terdapat 3 target yang ingin dicapai Kementerian LHK pada Environment Debris Meeting and Climate Sustainability Working Group, yakni memperoleh dukungan untuk pemulihan global yang sustainable, meningkatkan langkah baik di darat ataupun di lautan untuk melindungi lingkungan, dan menciptakan iklim saling bahu-membahu dalam memobilisasi sumber daya untuk percepatan aksi-aksi dalam hal perlindungan dan perubahan iklim. Untuk mencapai 3 target tersebut, Kementerian LHK telah melakukan berbagai diskusi internasional sebelum pelaksanaan Environment Debris Meeting and Climate Sustainability Working Group dan Joint Environment and Climate Minister Meeting di akhir bulan September mendatang. Jadi sistematika menurut standar-standar internasional terus kita kembangkan. Jadi kita bisa menjadi bridging begitulah ya, bridging dalam hal aspirasi, dan itu yang kita sedang lakukan. Itu sebabnya khusus di chair-nya lingkungan dan iklim itu kita membangun juga Friends of Chair. Jadi kita sudah selain Deputy Minister meeting beberapa kali terus-terusan ngebahas konsep, kita juga membangun Friends of Chair. Jadi beberapa negara kita sudah bicara dengan Amerika Serikat secara khusus. Kita juga udah bicara dengan Republik Rakyat Tiongkok, juga China secara khusus, juga dengan Uni Eropa. Masih ada beberapa, tapi ini belum ketemu nih soal waktu. Sebab ada perbedaan waktu, kemudian rata-rata juga di satu negara itu 2 menteri sih, bukan hanya 1 menteri. Jadi nemuin waktunya tidak gampang begitu ya.
Pertemuan Menteri Pemberdayaan Perempuan G20 menjadi ajang penting perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini didasari dari ketimpangan gender di tatanan sosial akibat pandemi COVID-19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan G20 Ministerial Conference of Women's Empowerment yang berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus di Bali dengan tema Recover Together, Recover Stronger to Close Gender Gap. Dalam konferensi G20 MCWE mempertemukan para menteri yang bertanggung jawab atas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari negara anggota G20 dan negara-negara undangan, serta perwakilan dari kelompok kerja resmi G20. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan, MCWE menjadi ajang penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam G20 MCWE membahas 3 isu utama untuk mempercepat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pasca COVID-19. Hal ini dilatar belakangi oleh dampak signifikan kesetaraan gender yang menimpa kelompok perempuan akibat pandemi COVID-19. Topik utama ini adalah care economy post-COVID-19, the missing opportunity in the labor market, closing digital gender gap, women's participation in the digital economy and future work, and women's entrepreneurship, accelerating equality, accelerating recovery. 3 topik utama ini dilatar belakangi kondisi di mana selama masa pandemi COVID-19, perempuan adalah kelompok yang mengalami dampak paling signifikan. Lebih lanjut, Menteri PPPPA mengatakan para peserta G20 MCWE sepakat untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi internasional untuk lebih memberdayakan perempuan. Semua delegasi menyerukan adanya kerjasama dan kolaborasi internasional yang lebih kuat untuk memberdayakan perempuan. Dirjen Pajak bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur mengadakan sosialisasi Undang-Undang Ciptaker di Surabaya. Sosialisasi Undang-Undang Ciptaker mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dan diharapkan sosialisasi ini membangun opini publik tentang penciptaan lapangan kerja serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Direktorat Jenderal Pajak bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan di Surabaya pada Kamis, 25 Agustus 2022. Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Juniardi yang mewakili Ditjen Pajak dalam sambutannya menyampaikan adanya sosialisasi ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sosialisasi lanjutan ini harus mampu memberikan argumentasi yang solid dan menjelaskan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sosialisasi oleh kementerian dan lembaga dimaksud harus memenuhi 3 unsur tadi. Sosialisasi ini bertujuan menciptakan terbukanya lapangan kerja, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Timur Adi Karyono sebagai perwakilan dari Gubernur Jawa Timur mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Ciptaker Klaster Perpajakan. Dan kami dari Provinsi Jawa Timur tentunya sangat mendukung dan siap untuk mengimplementasikan bagaimana peraturan yang di bawahnya untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian diharapkan kegiatan sosialisasi ini sebagai informasi mengenai pasal-pasal perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat tersampaikan dengan baik. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi transformasi TV digital di Kabupaten Ponorogo sesaat lagi.